Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar IPA pada minggu ke-18. Kita langsung, jadi hari ini kita akan belajar mengenai soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu kemarin, dan juga saya akan membahas tentang listrik statis kelanjutannya yang dari yang kemarin. Jadi kemarin kan kita sudah membahas tentang hukum Coulomb, yaitu gaya interaksi tarik-menarik ataupun tolak-menolak yang terjadi antara dua muatan. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya seperti medan listrik, kemudian potensial listrik, dan yang lainnya. Kita mulai dari yang pembahasan soal. Lengkapilah tabel di bawah ini. Kaca digosok dengan kain sutra. Nah, ini adalah nomor 1, ini contoh ya kemarin. Muatan setelah penggosokan, kacanya bermuatan positif, kain sutranya bermuatan negatif. Nah, proses yang terjadi adalah elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Kemudian, yang nomor 2, mistar plastik digosok dengan kain wol. Mistar plastik itu akan bermuatan negatif setelah digosok, kemudian kain wol itu akan bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari kain wol pindah ke mistar plastik. Kemudian, sisir digosok rambut. Sisirnya bermuatan negatif, rambutnya bermuatan positif. Elektron dari dari rambut pindah ke sisir. Jadi yang pindah hanya elektron ya. Elektron itu bisa pindah kemana-mana dan menyebabkan dia bermuatan negatif. Kemudian mistar plastik digosok dengan rambut. Mistarnya bermuatan negatif, rambutnya bermuatan positif. Elektron dari rambut pindah ke mistar. Jadi ini prosesnya mirip dengan yang sisir. Setelah itu, balon digosok dengan kain wol. Balonnya akan bermuatan negatif, kain wolnya bermuatan positif. Elektron dari kain wol pindah ke balon. Jadi karena elektronnya dari kain wol pindah ke balon, maka kain wolnya akan kekurangan elektron. Jadi dia akan bermuatan positif. Yang terakhir, ebonit digosok dengan kain wol. Ebonitnya bermuatan negatif, kain wolnya bermuatan positif. Proses yang terjadi adalah elektron dari kain wol pindah ke ebonit. Kita lanjutkan yang nomor 2. Ini yang fisika ada hitungannya ya. 2 logam masing-masing bermuatan Ki1, 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Mohon maaf ini nggak ada muatannya ya. Dan Ki2-nya 4 kali 10 pangkat min 9. Jika kedua muatan saling tarik-menarik dengan gaya 12 Newton. Oh ini maaf tipe, jadi ini bukan gayanya 12 tapi 2 Newton ya. Berapakah jarak antara kedua keping logam tersebut? Diketahui Ki1-nya 2 kali 10 pangkat min 9, Ki2-nya 4 kali 10 pangkat min 10, dan F-nya adalah 2 Newton. Jadi yang benar dari sini ya. Ditanyakan R, jadi wajib hukumnya kalau misalkan kalian nulis F, diketahui dan ditanya kemudian jawab dalam fisika. Jawab, F sama dengan K, Ki, Ku, Ro. Jadi ini singkat gitu ya. K kali Ki1 kali Ki2 per R kuadrat. Biar kalian ingat, tak singkat menjadi K, Ki, Ku, Ro. Nah, di sini F dengan R kuadrat bisa pindah posisi. Kenapa kok bisa gitu? Karena dia ini F-nya di sebelah kiri sama dengan, dan R kuadratnya di kanan sama dengan. Syaratnya, salah satu di antara mereka harus di bawah per. Nah, di sini kan yang di bawah per R kuadratnya. Jadi R kuadratnya pindah ke kiri, F-nya pindah ke bawah. K itu sudah tetapan ya, besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Ki1-nya 2 kali 10 min 9, terus Ki2-nya 4 kali 10 pangkat min 10, F-nya 2. Nah, kemudian dekatkan yang angka. Di sini ada angkanya adalah 9, 2, dan 4. Jadi dekatkan 9, 2, 4. Kemudian pangkatnya juga dekatkan 10 pangkat 9 dengan 10 min 9 dengan 10 pangkat min 10. Ini didekatkan per 2. 9 kali 2 kali 4 adalah 36.
per 2. Ini ya, jadi ini sudah dibagi 2, hasilnya adalah 36. Kemudian, nah kalau kemarin kalian kan pastinya sudah belajar pangkat ya pada matematika, pelajaran matematika. Kalau perkalian, pangkatnya itu harus dijumlah. Jadinya 9 ditambah min 9 ditambah min 10. 9 tambah min 9, 0. 0 tambah min 10, min 10. Jadi ini tinggal 10 per min 10. Nah, di sini ini masih R kuadrat. Biar kuadratnya hilang, maka di ruas kanan harus dikasih akar. Jadi ini akar 36 kali 10 pangkat min 10. Akarnya 36 adalah 6. Akarnya 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya ini. Setelah itu ada medan listrik. Medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapat gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Jadi, kalau misalkan ini ya, ada Q dan juga Q besar dan Q kecil. Kalau misalkan Q kecil ini tiba-tiba dia bergerak, Q besarnya juga bergerak, padahal cuma didekatkan aja, maka Q kecil ini berada di dalam medan listriknya Q besar. Nih, dia bergerak ya. Semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan listrik Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Kalau kemudian garis-garis gaya listrik. Medan listrik itu digambarkan sebagai garis gaya listrik. Kalau muatan positif itu arahnya menjauhi, jadi garis gaya listriknya menjauhi muatan. Kalau negatif itu arahnya akan mendekati muatan, menuju muatan, kalau negatif garis gayanya. Nih, kalau misalkan pola gaya garis listrik pada dua muatan yang berdekatan, ini yang mengindikasi kenapa kok muatan positif dengan negatif itu selalu berdempetan kalau didekatkan, karena ini. Muatan positif, dia garis gayanya akan menjauhi muatan, meninggalkan muatan. Sedangkan muatan negatif, dia itu menerima garis gaya. Jadi dia menuju ke muatan negatif. Jadi kalau ini positif dengan negatif, dia akan saling tarik-menarik. Kalau dia positif dengan positif, positifnya gayanya keluar, positifnya ini juga keluar. Jadi nanti akan terjadi gaya tolak-menolak. Kemudian ini pada kapasitor. Jadi kalau misalkan ada muatan positif, dia akan garis gayanya menjauhi muatan, terus datang ke muatan negatif. Muatan positif menjauhi, datang ke muatan negatif. Nah, kuat medan listrik ini jadi muatan medan listrik itu bisa dihitung dengan cara gaya kolom dibagi dengan muatan. Jadi kalau ada muatan listrik Q diletakkan dengan benda bermuatan Q pada jarak R, maka muatan Q kecil ini akan mengalami medan listrik yang arahnya ke kanan. Besarnya adalah F per Q. Di mana nanti rumus ini, jadi kamu bisa menggunakan dua rumus tergantung yang diketahui yang mana. Bisa pakai E sama dengan F per Q, atau bisa pakai rumus E sama dengan kaki per R kuadrat, atau kaki rho. Nih ya, jadi E itu adalah medan listrik, satuannya Newton Coulomb, Q itu muatan benda, Q kecil muatan uji, R itu jarak dari benda, dan F itu adalah gaya. Contoh ini,
Sebuah titik bermuatan Q kecil berada di titik P dalam medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif sehingga mengalami gaya sebesar 0,05 Newton dalam arah menuju muatan tersebut. Jika kuat medan di titik P besarnya 2 kali 10 × 2 Newton per kolom, maka besar dan jenis muatan yang ditimbulkan medan adalah wajib ya kayak tadi, harus tulis diketahui, tanya, dan jawab. Diketahui gaya listrik F-nya adalah 0,05 Newton. Kuat medan listrik E-nya adalah 2 kali 10 × 2. Nah, ini kan ada 10 × 2, berarti di belakang koma harus ada 2 angka. Jadinya 0,02. Ditanya besar dan jenis muatan, jawab. F tadi kan rumusnya Q kali E. Jadi rumusnya Q sama dengan F per E. Jadi E-nya ini pindah ke ruas kiri menjadi per. Jadinya 0,05 bagi 0,02. Jawabannya adalah 2,5 kolom. Nah, karena dia muatan Q mengalami gaya listrik dalam arah menuju muatan atau positif yang menimbulkan medan listrik, sehingga muatan Q bertanda negatif. Jadi kan kayak tadi ya, kalau misalkan dia itu positif, maka dia akan gandengannya dengan negatif. Selanjutnya, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Nih ya, kalau misalkan bendanya netral, itu kayak gini. Kalau didekati dengan muatan positif, maka muatan negatifnya akan pindah. Ini mohon maaf, gambarnya sedikit pindah ya, geser. Kemudian potensial listrik. Potensial listrik itu adalah perpindahan dari potensial tinggi menuju ke kandungan elektron yang sedikit. Kalau potensial rendah itu adalah yang kandungan elektronnya banyak. Elektron itu berpindah dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Jadi elektron itu pindah dari yang kandungan elektronnya banyak ke kandungan elektron yang sedikit. Nah, potensial listrik di titik P, jadi misalkan ini ada muatan Q, kemudian ada di titik P ini yang ditanyakan potensial listriknya berapa. Maka bisa dicari dengan rumus K kali Q per R. Kemudian, nah itu tadi kan kalau misalkan ini ya, jadi muatannya itu dia bisa berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Kalau misalkan suatu benda itu bisa berpindah, maka dia akan menghasilkan energi. Atau dia harus melakukan usaha. Nah, usaha untuk memindahkan muatan dari potensial satu ke potensial yang lain bisa dihitung dengan ini. W sama dengan Q kali delta V atau Q kali V2 dikurangi V1. W-nya itu usaha atau energi, Q-nya muatan listrik, dan V-nya adalah potensial listrik. Contoh, di dalam memindahkan muatan 50 kolom diperlukan energi sebesar 10 Joule. Energi potensialnya adalah diketahui Q-nya 50, W-nya 10. Ditanyakan V. V tadi rumusnya adalah W per Q. W-nya berarti 10 per 50, jadi jawabannya adalah 0,2 volt. Kemudian ada alat namanya elektroskop, yaitu yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Nih, bentuknya kayak gini elektroskop. Jadi, ada kepala elektroskop, ada konduktor, kemudian ada daun elektroskop. Kemudian yang di bawah ini adalah dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, daun elektroskop akan tertutup. Sedangkan kalau misalkan dia itu bermuatan, daun elektroskop akan terbuka. Jadi yang gambar atas ini yang netral, kalau yang bawah ini dia bermuatan positif dan yang ini negatif. Jadi dia itu akan terbuka daunnya.
Ini muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ini kalau gambarnya yang pertama netral, kemudian dia diberi dengan muatan positif. Nah, muatan negatif dari yang bawah daun tadi itu akan pindah ke atas, sehingga nanti bagian bawahnya ini akan bermuatan positif karena kehilangan elektron yang pindah ke atas. Ini dia, maka elektroskopnya akan bermuatan positif. Jadi, kalau misalkan dia didekati dengan benda bermuatan positif, bagian kepalanya akan menjadi muatan negatif, bagian daunnya akan bermuatan positif, dan daun elektroskop akan membuka. Ini kalau misalkan ada orang menyentuhnya. Nah, kalau ada orang menyentuh daun elektroskop, maka orang tersebut akan memberikan elektron ke elektroskop, sehingga elektronnya yang di sini akan ketambahan. Jadi yang bawah itu seimbang. Karena seimbang, ada 4 plus dan ada 4 min, maka daunnya akan menutup secara otomatis. Jadi nih, kepala elektroskop itu disentangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju ke elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Jadi orang itu sebagai perantara ya, perantara elektron dari bumi ke elektroskop. Kemudian elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Jadi, jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Terus ada proses terjadinya kilat. Kalau misalkan ada awan, itu dia akan meruntuhkan ini ya. Nah, ini adalah proses terjadinya kilat. Karena jadi mula-mula itu kan tadi ini ya netral, dari atas rumah itu netral, ada plus, ada min, ada plus, ada min. Kemudian datanglah awan yang membawa elektron, sehingga nanti elektronnya dari yang di atas rumah tadi akan jatuh ke bumi, dan elektron dari awan akan pindah ke rumah. Jadi ada pergerakan elektron dari awan ke rumah, sehingga itu yang menyebabkan kilat. Kemudian, manusia itu kan sudah pintar ya, biar nggak tersambar petir, apa yang harus dilakukan? Maka harus membuat penangkal petir. Jadi, kayak tadi ini, bagian atap rumah itu muatannya netral, ada plus dan min yang jumlahnya netral, ada proton dan neutron yang jumlahnya netral. Ketika ada awan yang bermuatan negatif, kayak tadi ya prosesnya, nah, dia akan dipentalkan. Elektron tidak langsung ke rumah, akan tetapi dipentalkan langsung ke bumi. Jadi, rumah ini tidak akan tersambar petir karena ada penangkal petirnya. Ini penangkal petirnya. Oh, ini sama. Kemudian, generator Van de Graaff. Itu adalah mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi generator ini, kalau misalkan ini itu karena generator ya, dia itu menghasilkan listrik statis. Jadi menghasilkan listrik. Dia akan memberikan di sini ini itu muatan negatif, ini muatan positif, dan bagian luarnya akan bermuatan negatif. Ini kalau misalkan disentuh oleh tangan, maka rambutnya bisa berdiri. Demikian materi hari ini. Minggu depan kita masih membahas tentang listrik statis yang berkaitan dengan tubuh manusia maupun tubuh hewan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.